Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Ainun dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Pasti di sini banyak yang tanya, struktur itu apa sih? Nah, struktur itu adalah susunan, dan yang namanya susunan pasti harus runtut. Untuk itu, dalam paragraf atau teks deskripsi, kita harus menyusunnya sesuai dengan susunan yang sudah ditentukan. Struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan atau kesan-kesan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari struktur teks deskripsi tadi. Yang pertama yaitu identifikasi atau yang lebih dikenalnya dengan pernyataan umum. Identifikasi ini terdapat pada bagian awal dan sebagai pembuka. Isinya berupa gambaran atau deskripsi umum terhadap objek yang ingin disampaikan penulis. Jadi di dalam identifikasi ini itu adalah gambaran secara umum dari objek tersebut itu nanti ditulis di bagian awal paragraf. Deskripsi bagian. Deskripsi ini merupakan gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional kepada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, dicium, atau dirasakan sendiri oleh pembaca. Jadi di sini kalian nanti akan menggambarkan bagian-bagian dari objek, bisa bentuk, warna, dan juga yang lain-lainnya. Seolah-olah nanti pendengar atau pembacanya itu merasakannya langsung. Simpulan atau kesan-kesan. Simpulan di sini bisa berupa kekaguman atau ketertarikan penulis terhadap objek yang digambarkan. Jadi kalian bisa menulis seluas-luasnya tentang kekaguman atau ketertarikan dari objek yang kalian gambarkan. Kaidah-kaidah kebahasaan teks deskripsi. 1. Menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata penggantinya. Kata ganti di sini bisa kata ganti personal. Selanjutnya, menggunakan kata kopula. Kata kopula itu apa? Ya ada kata adalah, merupakan, yaitu, ialah. Nah, itu namanya kopula. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja material. Kata kerja material itu apa sih? Kata kerja material itu adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Contohnya, melompat, mengibas-ngibas, berdiri. Nah, selanjutnya, yang nomor 4, banyak menggunakan kata yang menggambarkan sifat atau perilaku benda, orang, atau suatu keadaan. Ini berkaitan kepentingan dalam memaparkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya. Kata-kata yang dimaksud itu misalnya bening, putih, bersih, panjang, merah, dan juga sebagainya. Pola pengembangan teks deskripsi. Yang pertama yaitu pola tematis. Pola ini tersusun berkaitan dengan aspek-aspek tertentu, misalnya bentuk, perilaku, warna, dan lain-lainnya. Kalian masih ingat dengan contoh gambar meja? Nah, di situ termasuk pola pengembangan tematis. Selanjutnya, pola keruangan atau spasial. Pola ini berkaitan dengan keruangan. Karena berkaitan dengan keruangan, maka mungkin dalam ruangan tersebut kita bisa lihat kanannya itu ada apanya, kirinya, atas, bawah, depan, belakang. Nah,
kita gambarkan semua dari sudut-sudut tersebut, itu namanya pola pengembangan keruangan atau spasial. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat sebelah kanan itu ada apanya, sebelah kiri ada apanya semua. Nah, sebelah belakang itu ada apanya. Kita gambarkan dengan bentuk paragraf, itu namanya pola keruangan atau spasial. Pola urutan waktu di sini itu bukan tentang peristiwa, melainkan tentang kondisi, baik kondisi tempat, orang, benda, atau hal lainnya. Nah, ini namanya pola urutan waktu. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa belajar ya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.